Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangkit Sarfan Humam Setiabakti dari kelas 11 MIPA 8. Puji serta syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita diberikan kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran daring pada kali ini. Salawat beserta salam tak lupa dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tema yang saya akan sampaikan pada video ini adalah mengenai karya ilmiah. Latar belakang saya membuat video ini untuk dapat bisa menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Langsung kepada poin A, pengertian dari karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. B. Tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Berikut ini adalah penjabaran tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. 3. Melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. C. Karya tulis ilmiah memiliki ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa baku. Penulisan karya tulis ilmiah tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa baku, baik penulisan kata, tata kalimat, penulisan kutipan, hingga daftar pustaka mengikuti kaidah yang berlaku. 2. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Pemahaman yang diberikan pada karya ilmiah tidak membingungkan atau mengandung makna ganda. Hal tersebut sangat penting agar pembaca dapat langsung menangkap maksud atau tujuan si penulis. Yang ketiga, tidak melibatkan perasaan. Penulisan karya ilmiah menggunakan pemaparan objektif dan tidak melibatkan aspek emosi atau perasaan penulis. Jadi, data-data pada karya ilmiah diperoleh dari hasil penelitian, bukan asumsi atau karena emosi si penulis. Pada karya ilmiah juga terdapat fakta yang tidak subjektif. 4. Menggunakan istilah ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kaidah keilmuan serta istilah akademik yang relevan dengan bidang si penulis. 5. Berkesinambungan. Penulisan karya ilmiah dan pembahasan materi di dalamnya harus berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang keenam, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuannya, penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya dapat membuat pembaca bingung. 7. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah itu. D. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah hasil penelitian, percobaan, pengamatan, atau wawancara. 2. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah tentang masalah dengan penyelesaian berdasarkan berbagai macam data di lapangan. 3. Artikel. Pengkategorian artikel sebagai karya tulis ilmiah dibedakan dalam konteks jurnalistik atau konteks sudut pandang ilmiah. 4. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa
sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 atau S1. 5. Tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar master atau magister strata 2 atau yang disebut S2. 6. Disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor strata 3, S3. Struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari suatu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan dari video ini adalah karya ilmiah merupakan suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.